Hai semuanya, di FYP aku tuh seliweran kayak bracket tapi sorry ya, itu Loli lagi birahi jadi suaranya kenceng banget. Kayak di FYP aku tuh seliweran banyak banget kayak testimoni. Astagfirullahaladzim, aku ditabrak Loli lagi. Sini dong. Nggak. Aduh. Ini yang lagi birahi. Hai semuanya, di video kali ini aku mau react video-video orang yang pakai behel di tempat abal-abal. Jadi kayak prosesnya, terus juga perkembangannya. Nanti aku akan kasih lihat videonya ke teman-teman dan juga ada penjelasan dari dokter. Jadinya nggak misleading ya. Doain biar Loli punya keturunan ya. Aku juga nemuin video perbedaan kalau kita pasang behel di dokter gigi umum dan juga dokter gigi spesialis ortodontis. Karena kan kita sering lihat ya ada dokter gigi umum yang menawarkan pemasangan behel. Itu bisa nggak sih? Padahal kan udah ada spesialisasi tersendiri untuk pasang behel. Sorry banget gerak-gerak Loli. Oke lanjut. Jadi kalau dari video ini tuh ringkasannya dulu aku sebutin ya. Kalau misalkan dokter gigi umum bisa memasang bracket tapi dengan kasus yang lebih simple kayak misalkan gigi berjejal gitu-gitu guys. Nah kalau misalkan dokter gigi spesialis orto itu untuk kasus yang lebih rumit lagi, yang udah banyak kaitannya gitu sama gusi dan lain sebagainya, rahang juga. Terus di sini juga disebutin kalau behel lepas pasang tuh bentukannya yang seperti ini, yang kayak kalau nggak salah tuh sekarang lagi dipakai Arsy, anaknya Ashanti, bukan yang seperti ini yang bentukannya tuh kayak gini cuman lepas pasang. Aku sempat lihat tuh dulu, emang banyak dijual juga sih. Oke, langsung aja kita dengerin penjelasannya ya guys. Nah, aku mau jawab pertanyaan ini. Bener juga nih, kan kita sama-sama bikin kawat. Terus bedanya sama spesialis orto apa? Jadi kalau dokter gigi umum itu kompetensinya ini nih, melakukan perawatan maloklusi dental. Contoh maloklusi dental itu kayak gini nih, jadi kayak gigi berjejal tapi kasusnya yang sederhana. Dan perawatannya cuma boleh pakai behel yang lepasan, bukan yang cekat ya. Kayak alat di bawah ini. Kalau kasusnya udah ekstrim kayak yang digambar ini nih, yang teman-teman suka bilang cameh, pokoknya yang udah melibatkan rahang atau skeletal itu wajib dikerjakan dokter gigi spesialis orto. Jadi kalau teman-teman mau pasang behel yang cekat atau fix orto, wajib ke dokter gigi spesialis orto, jangan ke tukang gigi ya. Nah itu semoga udah pada paham ya. Jadi memang ada baiknya kita konsultasi dulu ke dokter biar dokter lihat kondisi gigi dan mulut kita, gimana kasusnya ringan atau memang harus ditangani oleh dokter spesialis ortodontis. Kalau aku dulu langsung ke ortodontis, belum sempet ke dokter yang lainnya, langsung ke dokter Vicky terus langsung cocok. Nah selanjutnya nih ada video-video pemasangan bracket di tempat yang abal-abal, kita lihat yuk. Halo guys, setelah dipasang behel, ini hasilnya ya. Dan ini karetnya pakai 2 ya guys, jadi hasilnya kayak gini. Yang tidak pernah melihat biar tahu kayak gini ya, 2 power ini. Katanya yang tidak pernah melihat biar tahu kayak gini, 2 power katanya. Beruntunglah bagi yang tidak pernah tahu informasi sesat seperti ini nih. Tapi kita bisa belajar dari kasus ini. Tidak sepenuhnya nirfaida. Karet setan double combo ini nih bisa jadi motivasi hidup. Buat kamu yang sedang merasakan beban berat dalam hidup, lihatlah video ini. Karena gigi ini sejatinya sedang mengalami beban terberat yang benar-benar bisa membuat giginya mati. Nah, baru tahu kan bahwa kekuatan kebodohan itu bisa di double powerkan loh. Biar nggak separuh-separuh gitu ngejalanin ketidakpandaiannya. Oke, video pertama. Yang pertama itu kenapa kok yang di behel cuman rahang atas doang? Kenapa yang bawahnya enggak? Kalau waktu dulu aku nanya ke dokter, emang lebih baik itu rahang atas dan bawah yang di behel, karena untuk menyesuaikan gigitan juga guys. Jadi behel itu bukan cuma untuk merapikan gigi, tapi untuk memperbaiki posisi rahang, terus juga memperbaiki gigitan. Posisinya tuh harus sesuai gitu guys, biar gigitannya enak. Nah bayangin aja kalau misalkan yang dibenerin tuh cuman yang atas, nanti bisa jadi seperti ini loh guys, kayak kasus aku kemarin. Jadi rahang bawahnya lebih maju atau terjadi kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jadi memang lebih disarankan tuh rahang atas dan rahang bawah. Tapi memang dalam prakteknya kadang tuh dipasangnya satu rahang dulu, baru nanti yang rahang satunya lagi menyusul beberapa waktu kemudian. Nah, untuk baiknya gimana? Konsultasikan ke dokter. Selanjutnya aku melihat di sini karet
karetnya itu double. Ini kayaknya pakai power chain itu karetnya yang kayak rantai gitu guys. Kalau power O tuh yang sendiri-sendiri. Nah ini karet power chainnya kayaknya double ya guys, kayak yang udah disebutin juga di video. Jujur ini ngeri banget sih, karena yang pertama, dulu waktu pertama pakai bracket itu nggak langsung aku pakai power chain, nggak juga langsung semuanya dilewatin kawat. Kayak dulu kan masih ada gingsulnya. Nah gingsulnya itu karena masih ada di belakang itu kan ada gingsul kan. Nah gigi yang ini tuh nggak dilewatin kawat dulu, biarin dia dapat space dulu, kalau udah muncul baru dilewatin kawat. Terus nggak langsung pakai power chain, waktu dulu pakai power O dulu, kawatnya juga dari kawat yang paling lentur dulu. Nah ini langsung pakai power chain double, aku nggak bisa ngebayangin itu pegelnya kayak gimana. Pakai power chain satu aja itu udah rasanya gigi jadi kayak tegang banget, apalagi ini dua. Oh my god, aku nggak pernah sih seumur umur dokter aku menyarankan 2 power chain kayak gini. Ngaco nih kayaknya ya. Lanjut guys, video kedua. Ini adalah behel wireless, kawat, nggak pakai kawat. Loh, kawat gigi kok nggak pakai kawat? Terus konsep dan visi misinya mau dibawa kemana? Konon katanya hanya anak indigo yang bisa melihat kawatnya. Sayang Mindok anak Indomie. Kawat pada behel bukan opsi yang bisa ditiadakan. Tidak seperti kawat pada BH yang kamu bisa pilih suka-suka. Tanpa kawat, gigi akan bergerak tak terkendali. Jika gigi berbehel itu ibarat gerbong kereta, maka kawat giginya itu ibarat rel yang akan menjaga gerak gerbongnya agar meluncur sesuai jalur yang diridhoi. Maka masinisnya adalah seorang dokter gigi yang tidak bisa diganti dengan mbak-mbak atau mas-mas sinis, tukang salon yang jika ditegur malah berkata, "Iri ya?" Percayalah, ortodontik itu bukan kapasitasmu sebagai tukang salon. Tukang behel dan tukang begal memang beda tipis. Mereka tidak hanya merampas duitmu, tapi juga masa depan kesehatanmu. Jadi ini masih sama ya kayak tadi, cuman satu rahang doang yang dipakai behel, dan juga ini lebih ngaco yang namanya kawat gigi. Itu kan pastinya ada kawatnya. Ini nggak ada kawatnya. Bracket yang diambil di gigi satu-satu itu langsung dipakein power chain. Kok bisa gini? Gimana giginya bisa ngebentuk ya? Gigi itu nanti akan menyesuaikan kawat yang dipakai kita loh guys. Ini nggak ada kawatnya, bisa jadi gigi yang ada di belakang itu ikut ketarik ke depan karena nggak ada pagernya, nggak ada pegangannya si gigi itu. Kalian bisa bayangin nggak sih? Nanti bisa jadi tuh gedahamnya bisa muncul ke depan. Nah lazimnya itu nanti gigi itu akan kayak berbentuk U gitu loh guys. Ini kalau nggak ada kawatnya bisa jadi bentuknya bukan U, tapi lama-lama yang belakang tuh jadi ke depan kayak gini. Aduh itu ngeri banget, jadi kayak kipas. Ini nggak ada kawatnya, gimana ceritanya? Yang terakhir, Multitasking dianggap pro. Barengan ada perawatan sulam, eyelash extension, dan perawatan gigi. Itu bukan pro, itu nggak fokus. Perawatan dengan bahan dan alat medis seperti prosedur pemasangan behel dan bleaching itu perlu perhatian khusus karena setiap tahapan prosedur dan teknisnya memiliki risiko medis. Jika tidak ditangani dengan penuh perhatian khusus akan menyebabkan kegagalan perawatan yang berdampak pada kecacatan atau bahkan urusan hidup dan mati. Ibaratnya ketika kamu naik pesawat, apa kamu masih bisa bilang pro? Jika pilot dan co-pilotnya selain nyetir pesawat, mereka main coblak-coblak suang. katanya kurang pro apa kita? 4 treatment dalam sekali perawatan. Sulam, pemutih gigi, behel, dan juga eyelash extension. Ngeri banget. Behel itu kan tindakan medis ya guys, bukan kayak salon-salonan gitu. Nah ini kok tindakan medis dilakukan bersamaan dengan sulam alis, eyelash, dan juga sebagainya. Aku mau mempertanyakan kehigienisan, dan itu yang ngerjain siapa? Apakah 1 orang atau 2 orang, 3 orang, 4 orang? Kalau 1 orang itu ngeri banget. Dokter habis ngiriin gigi ke alis atau alis ke gigi itu bakterinya bisa berpindah-pindah. Nah mungkin bukan dokter ya. Terus kalau misalkan banyak orang juga, ya ampun itu ngeri banget. Tapi yang jelas kalau misalkan teman-teman udah nemuin hal-hal yang kayak tadi tuh, tindakan behel dilakukan bersamaan dengan tindakan yang lain yang di luar tindakan medis loh ya, ada sulam alis dan lain sebagainya, terus behel tanpa kawat, terus ini power chainnya double dan lain sebagainya, itu
benar-benar harus sudah dipertanyakan lagi deh. Udah jauh-jauh daripada nanti menyesal kemudian. Nah, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga sama-sama membuka mata kita ya. Ini juga nggak membuka mata aku sih, karena aku juga masih banyak banget belajar dan biar nggak terpelosok ke lubang yang salah. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau mau komen, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti pasti aku baca semuanya dan aku balesin. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye!